Di video kedua ini masih membahas pada pelajaran pertama ya, masih tentang kosakata terlebih dahulu ya. Oke, kita baca satu kali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Saburoh, papan tulis, kurrosah, buku tulis, kurratun ardiyah, bola dunia, mimsahah, penghapus, kitab, buku paket, qalam habar, spidol, mistarah, penggaris, kursi, qalam, pena, maktab, meja. Sekarang coba baca satu kali ya. 1, 2, 3. Oke, nanti silakan coba dihafalkan. Oke ya. Kita lanjut dulu ke halaman berikutnya. Oke. Nah, ini di halaman berikutnya ya. Ini ada pembelajaran baru ya untuk kelas 4 ya, yaitu mengenal tentang kata hadza dan hadhihi ya. Ini penting ya, walaupun cuma kotak kecil di buku ini ya. Cuma kotak kecil tuh, kecil ya. Tapi ini sangat penting, ini arahan intinya ya. Hadza, hadhihi, hadza, hadhihi. Nah, seperti itu ya. Ini keduanya artinya sama ya. Artinya adalah ini ya. Oke ya. Artinya sama, ini ya. Cuman di dalam bahasa Arab ini ya, untuk menunjukkan ini itu ya, untuk menunjukkan kata ini berbeda ya. Ada pakai yang hadza, ada pakai juga hadhihi ya. Kok bisa berbeda seperti itu ya? Oke, di sini lihat lanjutannya. Ini contohnya hadza kitab. Hadza kitab. Nah, ini contohnya ya. Yang kedua hadhihi saburah. Nah, apa coba bedanya? Nah, terletak pada yang ini. Ini warnanya dibedakan ya, warna merah ya, yang lain warna hitam. Nah, ini adalah kuncinya ya. Kuncinya apa maksudnya? Kalau hadhihi ini khusus bagi kosakata yang belakangnya memakai tanda tamar butoh ya. Jadi yang bulat ini huruf H besar ya, di terpisah di akhir terpisah, dan ada titik di atasnya, ini namanya tamar butoh ya. Tamar butoh itu ciri-ciri kata ini muannas ya, kalau ini muzakkar ya. Nah, jadi kalau ini hadza kitab, hadhihi saburah, kalau dibalik jadi salah ya. Oke, kita masuk ke penjelasan berikutnya. Coba lihat ya, ini contohnya hadza kitab, hadza qalam, hadza maktab, hadza kursi. Nah, lihat di sini hadhihi semua. Hadhihi mistarah, hadhihi kurrasah, hadhihi saburah, hadhihi mimsahah. Oh, ya. Ada lagi. Untuk kosakata yang memakai kata hadza pasti tidak ada tamar butoh, tidak ada ya. Untuk kosakata yang memakai hadhihi pasti belakangnya ada tamar butoh. Lihat saja seperti tadi. Nah, hadza kitab, ini buku katanya ya. Hadza qalam, ini pulpen atau pena ya. Hadza maktab, ini meja. Hadza kursi, ini kursi. Kemudian hadhihi mistarah, ini penggaris, karena kata mistarah ada tamar butoh, jadi pakai hadhihi bukan hadza ya, hadhihi. Kemudian hadhihi kurrasah, ini buku catatan. Kemudian
hadhihi sabburah, ini papan tulis. Kemudian hadhihi mimsahah, ini penghapus. Kita baca sekali lagi dengan irama ya. Siap? 1 2 3. Hadza kitab, ini buku. Hadza qalam, ini pulpen. Hadza maktab, ini meja. Hadza kursi, ini kursi. Hadhihi mistarah, ini penggaris. Hadhihi kurrasah, ini buku catatan. Hadhihi sabburah, ini papan tulis. Hadhihi mimsahah, ini penghapus. Nah ya, ini penjelasan atau materi baru di kelas 4 ya. Kalau di kelas 3 sebelumnya atau bahkan di kelas 2 kelas 1 mungkin ketika masih bukunya Mustami al-Arabi bukan Al-Qari al-Arabi. Nah, di sini belum ada tambahan baru selain kosakata selain kosakata benda ya. Kalau di kelas 3, kelas 2 mungkin kosakata benda ini semua saja yang baru dipelajari dan tulisan-tulisannya. Ya, kita lanjut halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini di halaman ke-8 atau halaman ketiga dari pelajaran ya. Di sini ada tadrib al-awwal ya, yaitu latihan pertama, soal-soal pertama. Do' ismul isyarah hadza au hadhihi ya. Nah, namanya ismul isyarah ya. Ismul isyarah hadza hadhihi itu adalah kata tunjuk ya. Nah, ini dicocokkanlah kata petunjuk hadza atau hadhihi ya. Nah, tadi contoh tadi ya, hadza kitab, ini buku. Kenapa pakai hadza? Karena tidak ada tamarbutah. Hadhihi sabburah, ini papan tulis. Kenapa pakai hadhihi? Karena ada tamarbutah ya. Nah, lihat di sini nomor 1 ada kolam. Nah, di sini hadza apa hadhihi? Ya. Tidak ada tamarbutah. Hadza apa hadhihi? Ya, isi. Kemudian ini kurrasah. Nah, ini ada tamarbutah kan? Nah, hadza apa hadhihi? Nah, ya, sesuai dengan contoh. Kalau ada tamarbutah menggunakan hadhihi, kalau tidak ada menggunakan hadza. Kemudian ketiga titik-titik mistarah. Nah, hadza apa hadhihi di sininya. Kemudian ini ya, ingat hadza hadhihi ini kalau tentang masalah tamarbutah atau bukan, ini pada kata benda ya. Tapi kata benda di situ teh disebut mudzakkar atau muannas. Mudzakkar itu artinya laki-laki, muannas itu artinya perempuan. Nah, ini Ahmad. Ahmad ini laki-laki atau perempuan? Dan kalau misalkan laki-laki pakai hadza apa hadhihi? Nah, kalau laki-laki ini tidak ada tamarbutah tadi ya, kalau untuk kata benda ya. Nah, yang kedua Aisyah. Aisyah laki-laki apa perempuan? Ya, perempuan ya. Jadi pakai hadza apa hadhihi? Silakan isi di sini ya. Ini untuk latihan halaman ke-8. Kita masuk ke berikutnya ya. Ini cuman mencocokkan antara gambar dan kosakata. Lihat tuh pada contohnya ya. Ini kitab ya, ke sini. Kemudian ini apa? Mimsahah. Apa tadi arti mimsahah ya? Kemudian kurrosa, apa arti kurrosa? Ada di gambar ini, tinggal dicocokkan seperti ini, gampang ya. Kursi, sabburah dan maktab ya. Itu. Berikutnya ya. Nah, kalau ini hanya menulis kata tapi menggunakan awalan hadza atau hadhihi ya. Ini tadrib ats-tsalits ya. Uktub kama fin naudzuj ya. Namudaj. Nah, itu. Nah, tulislah sebagaimana pada contoh ini ya. Nah, ini kitab, hadza kitab ya. Jangan ketukar antara hadza dan hadhihi. Meskipun ini contohnya cuman hadza, tapi ada juga di sini yang harus pakai hadhihi. Ingat, Bapak ingatkan lagi, yang memakai hadhihi itu adalah yang di belakangnya ada tamarbutah ya. Kemudian ini kolam ya, tulis di sini hadza apa hadhihi. Kemudian ininya tulis lagi. Ini mimsahah. Mimsahah ada tamarbutah ya. Tadi apa kalau ada tamarbutah? Hadza apa hadhihi? Tulis di sini. Kemudian ininya pindahkan. Begitu seterusnya ya.
Ini hadza apa hadhihi? Kalau kursi, kursinya pindahkan ke belakang. Mistarah, hadza apa hadhihi? Nah, kemudian mistarahnya tulis lagi setelah hadza atau hadhihi tadi. Dan ini terakhir yang kelima ya. Jadi cuma 5 tuh dikit ya. Saburah, papan tulis. Nah, di sini tulisnya hadza apa hadhihi. Kemudian saburahnya tulis lagi setelah hadza atau hadhihi tadi ya. Gitu. Ini pada halaman ke-10 atau halaman ke-4 dari pelajaran ya. Karena dari pelajaran itu tadi dimulainya dari halaman 6 ya. Halaman 6 tadi halaman 7 penjelasan hadza hadhihi. Halaman 8 ini ada latihan tinggal menulis hadza dan hadhihi saja tapi dengan benar. Kemudian halaman 9 ini mencocokkan ya. Ini tadribus tsani ya. Nah, kemudian ada halaman 10. Halaman 10 ditulisnya hadza hadhihi, kemudian kosakata ini ditulis ulang. Itu saja ya caranya. Kemudian kita masuk ke halaman 11 ya. Di halaman 11 ini kita masuk ke pelajaran baru ya, pelajaran baru. Nah, tadribu ar-rabi', tadribur rabi' ya, soal keempat ya. Nah, ajur al-hiwar kama fil mithal. Nah, lengkapilah percakapan sebagaimana pada contoh. Di sini contohnya ada 2 nama laki-laki ya, Ibrahim dan Ahmad. Nah, pertama Ibrahim ya, berarti kalau pertama Ibrahim yang berbicara. Berarti Ibrahim berbicara kepada siapa di sini? Kepada Ahmad. Ya. Ahlan Ahmad. Nah, ini kata Ibrahim. Kemudian Ahmad menjawab, ahlan wa sahlan Ibrahim. Ya. Ini cuma kita belajar ahlan dan ahlan wa sahlan ya. Kalau bahasa Indonesianya ahlan itu ya selamat datang. Ahlan wa sahlan ya selamat datang juga gitu ya. Ahlan, ahlan. Silahkan ya. Silahkan. Nah, kadang atau seperti itu artinya silahkan ya. Nah, kemudian di sini ya tidak banyak, cuman ada 5 juga ya, 5 soal ya. Di sini tinggal menggunakan ahlan dan ahlan wa sahlan. Ingat mulainya dari sini berbicara ke sini ya. Tuh ini dari Ibrahim ke Ahmad. Ahlan Ahmad. Nah, kemudian ahlan wa sahlan Ibrahim. Nah, ini pindahkan juga. Ahlan. Nah, Yusuf berkata kepada Hasan, ahlan. Nah, kemudian Hasan menjawab ahlan wa sahlan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sininya tinggal ditulis ahlan, ahlan wa sahlan, ahlan, ahlan wa sahlan, ahlan, ahlan wa sahlan, ahlan, ahlan wa sahlan. Tapi ingat penempatan namanya tidak boleh keliru ya. Ingat yang pertama disebut itulah yang bertanya ya. Jadi yang ditulis di pertama kali adalah yang ditanya, bukan yang bertanya ya. Oke, mengerti ya? Itu pada kosakata keempat ya. Kita masuk ke bukan kosakata ya, ke soal keempat. Sekarang ada tadribul khamis ya. Tadribul khamis itu adalah soal ketiga atau latihan soal kelima, latihan kelima. Iqra waktub wahfaz ya. Perintahnya adalah bacalah, kemudian tulis, kemudian hafalkan. Nah, ini firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Naml ayat 40. Katanya harus baca, tulis dan hafalkan. Ini baca dulu. Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza min fadli rabbi. Nah, itu baca ya. 1 2 3 bareng. Hadza min fadli rabbi. Nah, seperti itu ya. Coba baca 1 2 3. Oke, bagus ya. Setelah itu tulis ya. Hadza min fadli rabbi, surat An-Naml ayat 40. Terus ke bawah sampai tamat ke sini ya. Nah, itu ya. Nah, itu semua tadi masuk ke pembelajaran pertama. Tuh untuk halaman berikutnya ada pembelajaran kedua, masih tentang kelas. Tapi itu nanti ya. Nah, sampai sini dulu ya.
untuk pembelajaran bahasa Arab di buku Al-Qari Al-Arabi Al-Awwal. Terima kasih. Syukran. Jazakumullah khair wa barakallahu fiikum.